para ibu bapak, saudari-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak semua yang dicintai Tuhan. Pertama saya ucapkan selamat Natal. Selamat Natal. Iya, apa arti kata merayakan? Kata merayakan berasal dari kata raya. Raya itu artinya besar, agung, mulia. Maka merayakan berarti mengagungkan, merayakan, dan apa yang lebih lagi merayakan berarti kita ikut ambil bagian, berpartisipasi, hadir di dalamnya. Lalu kita merayakan Natal. Tetapi malam Natal ini, perayaan Ekaristi ini sungguh cocok dengan masa pandemi, menyebabkan sesak nafas. Iya, tadinya rencananya akan dirayakan jam 5 sore. Waduh, kalau jam 5 sore nanti nyanyiannya nggak cocok. Kita akan nyanyi malam kudus, masa ada lagu sore kudus, kan nggak ada. Lalu ya sudah jam 6. Jam 6, tunggu dulu, jangan jam 6. Kenapa? Karena jam 6 lewat sedikit, saudari-saudara kita akan mendoakan kita agar perayaan kita ini betul-betul membawa damai. Saudari-saudara kita yang muslim akan mendoakan kita dulu, maka kita beri mereka kesempatan mendoakan kita dengan berbesar hati, membuka hati agar doa mereka menyertai doa kita dalam perayaan Ekaristi. Maka kemudian perayaan Ekaristinya jam 18.15. Menyesakkan lagi, saya harus khotbah cepet-cepet, padahal saya sudah menyiapkan contekannya 5 halaman. Waduh, ya sudah, kita relakan saja. Lebih sulit lagi karena yang dibaca Injil panjang, Matius bab 1 ayat 1 sampai 25, bagian pertamanya adalah silsilah Yesus. Ini aneh. Mengapa? Dalam silsilah bagian pertama tadi dikatakan Yesus anak Daud. Jadi yang mau ditekankan itu adalah bahwa Yesus itu adalah anak Daud. Tetapi anehnya ketika menyinggung nama Daud dalam silsilah, Santo Matius sedikit menyindir siapa Yesus, siapa Daud. Bahkan mungkin bukan hanya sekedar menyindir, mungkin dengan sedikit sinis. Karena apa? Karena ketika bercerita silsilah Yesus yang ada nama perempuannya, nama wanitanya itu disebut langsung. Tetapi ketika bersinggungan dengan wanita yang berhubungan dengan Daud, nama wanitanya tidak disebut. Misalnya Yehuda melahirkan Peres dan Serah dari Tamar, Tamarnya disebut. Begitu juga ketika Boas dan Rutnya disebut. Tetapi begitu sampai Daud, nama perempuannya malah tidak disebut karena Matius dengan sedikit menyindir situasi Daud waktu itu. Katanya gimana? Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Loh, ini nyindir. Karena apa? Karena Daud sebetulnya nyelingkuhi istrinya Uria. Nama istri Uria itu adalah Batseba. Harusnya Matius kan bisa mengatakan Daud memperanakkan Salomo dari Batseba, ya kan? Tetapi Matius nyindir sedikit. Daud ini termasuk orang yang tidak setia. Ini aneh. Ibu bapak, yang kita rayakan adalah Yesus yang ternyata dalam silsilahnya itu ada beberapa nama yang sebetulnya bengkok hatinya orang-orang yang tidak benar. Saya kali ini hanya menyebut Daud saja dan istri Uria. Yang lain-lain lain waktu saja, kalau memungkinkan kita akan membahas panjang lebar. Lah, kalau mencari menantu saja, orang Jawa itu mempunyai pedoman 3B. Lah kok sekarang ini Yesus silsilahnya ada orang-orang yang tidak terhormat. Nah, yang setiap kali datang mengapeli kamu itu siapa sih? Ibu bertanya pada anaknya begitu. Itu Hendar, mah. Hendar siapa? Hendaryono. Namanya saja Hendaryono. Kenapa dengan Hendaryono? Hendaryono itu kalau dipikir-pikir kan sebetulnya berarti hindarilah. Hindarono, ya kan, hindarilah. Mbok kamu jangan dekat dengan dia. Dia kan orang Gunung Kidul kan.
Lah kenapa dengan Gunung Kidul? Lah dia itu indiren yang sebetulnya terahnya itu terah buren. Wah begitu kalau orang Kelapa Gading menyebut orang Gunung Kidul. Indiren terahnya buren. Orang Gunung Kidul jauh dari ratu, dekat dengan batu. Wah itu sudah nggak cocok. Ini bobot bibit bebetnya dipertimbangkan. Wong kalau datang saja naik BMW kok. BMW itu apa? BMW itu bajai warnanya merah. BMW itu juga bikin warga was-was. Wah, sudah nak singkiri saja dia itu. Sudah begitu. Lah kok sekarang Yesus ini yang diakui sebagai juru selamat, malah nenek moyangnya orang-orang yang bengkok hatinya, ini bagaimana? Ibu, bapak, saudara-saudara terkasih, itu adalah bagian pertama dari Injil dan ini adalah awal perjanjian baru, awal Injil yang artinya kabar baik. Kabar baiknya di mana? Baru kemudian bagian yang kedua ayat 18 sampai 25 mengajak kita memahami apa arti kabar baik dari bagian pertama Injil Matius ini. Karena apa? Karena bagian yang kedua menampilkan tokoh yang mewakili kita yaitu Yosef. Untuk mengerti cara berpikir Allah yang berbelit-belit ini dibutuhkan ketulusan hati dan kerendahan hati yang luar biasa seperti Yusuf. Kalau kita tidak berani membuka hati seperti Yusuf, maka kita tidak bisa memahami cara berpikir Allah, kita tidak bisa merayakan Natal secara benar. Natal berarti Allah yang Maha Kuasa berkenan menjadi manusia. Ini tidak masuk akal. Tetapi kalau kita merayakan Natal, memang kita harus berani masuk ke ranah karya Allah, di mana akal kita harus berani kita nomor duakan, kita singkirkan, untuk kemudian mengerti cara berpikir Allah yang oleh Nabi Yesaya dikatakan, pikiranmu bukan pikiranku, jalanmu bukan jalanku. Itu adalah jalan Allah. Dan Yosef dalam bacaan Injil bagian kedua mengajak kita berani membuka hati, mengerti cara berpikir Allah, dan dengan demikian kemudian mengerti, oh Allah yang menjadi manusia berarti yang maha kuasa membela manusia berdosa, yang berkuasa membela yang lemah, yang pinter membela yang bodoh, yang mayoritas membela yang minoritas. Itu cara berpikir Natal. Cara berpikir manusia lama adalah minoritas harus menyesuaikan diri dengan yang mayoritas. Tetapi mohon maaf, itu bukan cara berpikir Tuhan, bukan cara berpikir Natal. Maka bagian akhir dari renungan ini saya akan mengkaitkan dengan masker. Masker saya memang bagus sesuai dengan baju yang saya pakai, karena ini memang saya pakai bahan untuk renungan malam ini. Selama ini kita berpikir kalau kita pakai masker agar saya tidak ketularan. Itu cara berpikir lama. Bayangkan kalau masing-masing orang hanya egois memikirkan diri sendiri, asal saya tidak, maka saya akan berjuang melawan pandemi yang mendunia ini sendirian. Maka karena yang penting adalah saya, kalau kita ketemu orang lain jalan-jalan bebas tidak memakai masker, saya akan diam saja karena yang penting saya, ya kan? Kalau ada orang berkerumun dan segala macam, saya tidak peduli. Karena apa? Yang penting saya tidak. Cara berpikir ini sudah tidak cukup. Maka cara berpikir Natal kemudian orang yang waras, yang masuk akal, mari berpikir untuk orang-orang yang pikirannya belum terbuka. Saya memakai masker agar orang lain bisa saya jaga tetap aman, tidak sakit, tidak tertular. Maka kemudian kalau setiap orang berpikir keselamatan orang lain, saya berjuang mengatasi pandemi bukan seorang diri tetapi bersama masyarakat, karena makin banyak orang memperhatikan saya akan semakin
bisa mengatasi pandemi karena makin banyak orang peduli terhadap keselamatan saya. Itu pesan Natal kali ini. Maka ibu bapak tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, jangan berkerumun, bergerombol. Tuhan memberkati, kita selamat. Amin. Selamat Natal.